Tabut Perjanjian adalah tabut Tuhan yang dibuat dari zaman Musa dan berisikan 2 loh batu yang berisikan 10 perintah Allah, 1 buli-buli berisi mana, dan tokat Harun. Tabut ini telah bersama dengan bangsa Israel sekian ratus tahun dan ditempatkan di dalam bait Allah di ruang Maha Kudus. Apa yang terjadi pada tabut perjanjian selanjutnya merupakan sebuah pertanyaan yang menantang bagi para teolog, ahli Alkitab, dan arkeolog selama berabad-abad. Pada tahun ke-18 pada masa pemerintahannya, Raja Yosia dari Yehuda memerintahkan para pengurus tabut perjanjian untuk mengembalikannya ke bait di Yerusalem. Di bagian inilah lokasi tabut perjanjian untuk terakhir kalinya dinyatakan di Alkitab. 40 tahun kemudian, Raja Nebukadnezar dari Babel merebut Yerusalem dan menyerang bait tersebut. Kurang dari 10 tahun setelah peristiwa itu, ia kembali dan mengambil apa yang tertinggal di dalam bait. Ia kemudian membakar bait dan kota sampai habis. Jadi apa yang terjadi pada tabut perjanjian? Karena bait Allah itu benar-benar hancur, tidak ada keraguan bahwa tabut itu tidak ada setelah waktu itu. 2 Raja-Raja 24 ayat 13, 2 Raja-Raja 25 ayat 13 sampai 18, dan Yeremia 52 ayat 17 sampai 23 menguraikan catatan yang sangat rinci dari item yang dibawa ke Babel dari rumah raja dan rumah Tuhan. Itu bahkan menyebutkan benda-benda kecil seperti sendok dan lain-lain. Tapi tabut ini tidak disebutkan. Baik itu disebutkan dalam daftar hal-hal yang dibawa kembali dari Babel dalam Ezra 1 ayat 7 dan 11. Karena kita diberitahu dalam Yeremia 27 ayat 21 dan 22 bahwa segala sesuatu dibawa ke Babel dari rumah Tuhan akan dikembalikan, dan karena tabut tidak termasuk barang-barang yang kembali, ini membuktikan bahwa tabut tidak pernah dibawa ke sana. Sisak dan Sanherib juga mengambil item dari rumah Tuhan yang tidak termasuk tabut. Beberapa kemungkinan yang bisa terjadi adalah: pertama, tabut harus telah disembunyikan antara tahun 18 Yosia ketika kita diberitahu tabut itu dibawa ke bait Allah Salomo dan 35 tahun kemudian ketika bait Allah dihancurkan. Kedua, tabut itu tidak dibawa ke Babel berdasarkan informasi dari kitab suci yang mengatakan apa yang pergi ke Babel dan apa yang dikembalikan. Ketiga, tabut kemungkinan besar hanya disembunyikan sebelum penghancuran bait Allah ketika Yerusalem dikelilingi oleh tembok pengepungan negeri Babel. Keempat, tabut itu tersembunyi di suatu tempat dalam batas-batas tembok kota Yerusalem dan tembok pengepungan Babel. Kelima, seluruh kota dan bait suci dihancurkan tahun 586 sebelum Masehi oleh Babel, sehingga tabut ini hanya bisa selamat dari kehancuran atau penjarahan dengan tidak berada di dalam kota. Sampai dengan hari ini muncul beberapa teori yang berkaitan dengan keberadaan tabut perjanjian tersebut, diantaranya adalah: teori lain mengenai keberadaan tabut yang hilang ini terkait pernyataan Rabi Solomo Goren dan Yehuda Gat. Mereka percaya kalau tabut itu tersembunyi di bawah bukit bait yang telah terkubur di sana sebelum Nebukadnezar dapat mencurinya. Sayangnya, bukti bait itu sekarang menjadi bagian dari kubah batu, situs suci agama Islam. Masyarakat Muslim setempat menolak membolehkannya digali.